Saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, sebelum sampai pada bantahan dan argumen untuk memperkuat posisi kami sebagai tim kontra, saya akan memberikan beberapa klarifikasi terhadap pernyataan yang telah disampaikan oleh tim pro. Ada dua klarifikasi. Yang pertama adalah tidak benar dikatakan bahwa pemerintah menggunakan pengaruh media sosial dalam mensosialisasikan kebijakannya. Menurut kami, hal ini kurang tepat. Karena yang sebenarnya terjadi adalah pemerintah hanya menggunakan pengaruh media sosial sebagai brand ambassador untuk pintu bagi masyarakat untuk mengetahui lebih lanjut isu utama dari kebijakan pemerintahan yang akan disosialisasikan. Itu hal yang saya ingin klarifikasikan dari tim pro. Selanjutnya, mari kita berpindah pada bantahan-bantahan. Ada dua bantahan yang ingin saya sampaikan. Bantahan pertama, mereka mengatakan bahwa influencer atau pemengaruh media sosial dapat mengiringi opini publik sehingga cenderung membuat masyarakat tidak subjektif dan hanya mengikuti tren. Menurut kami, hal ini tidak benar karena pemengaruh media sosial dapat berkolaborasi dan bekerja sama untuk menyampaikan kebijakan pemerintah secara benar dan objektif. Bantahan kedua, apa yang disampaikan tim pro tidak benar bahwa influencer hanya berfokus pada masa atau jumlah orang atau likers dan tidak memperhatikan substansi. Menurut kami, influencer dapat diajari substansi dari kebijakan pemerintah. Untuk memperkuat posisi kami akan memberikan dua argumen substansif. Argumen pertama adalah mengapa menggunakan influencer itu penting untuk sosialisasi kebijakan pemerintah, dan argumen kedua adalah mengapa hal itu bisa dibenarkan. Mari kita ke argumen pertama, yaitu mengapa influencer itu penting untuk sosialisasi kebijakan pemerintahan. Alasan pertama adalah karena masyarakat Indonesia memiliki karakteristik yang sangat mengikuti perkembangan kehidupan atau aktivitas hidup influencer. Contohnya, pada pernikahan Atta dan Aurel, hampir dapat dikatakan bahwa masyarakat Indonesia hampir menonton kejadian tersebut. Sehingga jika hal ini dimanfaatkan untuk mensosialisasikan kebijakan pemerintahan, berkolaborasi dan bekerja sama dengan Atta dan Aurel, maka dapat dipastikan juga masyarakat akan mengetahui kebijakan pemerintahan yang baru. Alasan yang kedua, substansi kebijakan pemerintahan akan tetap bisa tersampaikan dengan utuh dan komprehensif jika pemerintah tidak hanya melibatkan ahli di bidangnya atau akademis yang berkaitan dengan kebijakan tersebut, tetapi juga melibatkan influencer untuk menarik perhatian awal masyarakat Indonesia, sehingga kolaborasi tersebut berdampak positif terhadap kesuksesan sosialisasi kebijakan pemerintah. Dan alasan yang ketiga adalah masyarakat tidak percaya pemerintah karena sering sekali dibohongi dan kebijakan terkesan tumpang tindih, sehingga semakin rendah kemungkinan kebijakan dieksekusi oleh rakyat bila yang menyampaikan adalah pejabat itu sendiri. Selanjutnya, di argumen kedua tentang mengapa hal itu bisa dibenarkan, di sini saya akan menjelaskan mengapa hal itu bisa dibenarkan. Alasannya, sekalipun influencer bukan ahli atau pembuat kebijakan adalah hal yang sah saja karena mereka masih dalam pengawasan pemerintah. Apapun yang menjadi pertanyaan rakyat, selanjutnya akan menjadi umpan balik kebijakan yang memang ditangguh oleh pemerintah. Bahkan, influencer Indonesia saat ini, beberapa di antaranya adalah merupakan yang ahli di bidangnya. Contohnya adalah Dr. Gamal Albin Said. Selain itu, masyarakat juga akan semakin mantap mengikuti kebijakan tersebut karena idolanya atau para influencer tersebut juga memberikan contoh dan meyakinkan dengan melakukan kebijakan itu sendiri. Misalnya dengan vaksin, ketika Ariel Noah dan Najwa Shihab memberikan contoh, akhirnya
banyak masyarakat yang bergerak untuk vaksin, sekalipun sebelumnya sangat ragu terhadap efektivitas vaksin tersebut. Dengan argumen yang telah kami sampaikan, kami yakin bahwasannya kita harus menentang musuh kita di hari ini. Terima kasih.